Assalamualaikum teman-teman, Sampurasun. Balik lagi dengan saya Arul di Satwa Sunda Channel. Nah, saya ini ada kiriman, bukan kiriman atau ya. Jadi ada yang nganterin ke kandang kita, ke tempat kita. Ini ular teman-teman, pakai plastik seperti ini. Karena warga-warga di sini pasti kalau menemukan ular atau hewan lainnya seperti ya kadal pun sampai toke pun teman-teman, kadang di sini masih ada yang takut. Atau kalau rumahnya ada toke, nah dia biasanya minta kita untuk mengambilkan atau merescue si toke itu teman-teman. Nah ini ular, kalau ini bukan hasil rescue kita, jadi dia tangkap sendiri dan dia masukkan plastik seperti ini teman-teman. Nah hanya plastik seperti ini, dan ini nggak dikasih udara sih, kasihan. Tadi ada sih saya udah sobek ini sedikit, nah udah ada sobek sedikit. Nah jadi ini nggak ada udara tadinya ya, hanya seperti ini. Untung dia langsung dikesinikan, dan memang biasanya sih pasti dikesinikan teman-teman. Kalau ini sih bukan di rumah ya, seperti di pasar gitu, yang atasnya rumah, bawahnya toko ruko teman-teman, rumah toko. Jadi ini dia masuk ke toko, nah terus di rescue sama yang punya toko teman-teman. Dan mungkin yang punya toko dia sudah agak tahu ini jenis ular yang tidak berbisa. Nah ini ular apa sih? Kita langsung deketin aja yuk teman-teman. Nah jarang juga kita sekarang bahas jenis-jenis ular. Jadi ini mumpung ada ular lokal, jadi kita sekalian bahas aja teman-teman. Dan ini buka udah kasihan banget di dalam. Let's go. Hui, ah. Ini dia nih penampakan ularnya. Oh, ini adalah ular tali picis teman-teman. Kalau di daerah saya sih ini disebutnya ular sawah. Jadi kenapa si orang tadi yang menemukan berani mengambilnya? Karena memang ular ini di sini populasinya sangat banyak sekali teman-teman. Dan dia sudah terkenal di sini teman-teman. Jadi maksudnya terkenal itu sering sekali ditemukan walaupun di pemukiman atau entah di yang penduduknya padat. Ular ini sering banget ditemukan. Nah, dia adalah, ini masih baby ya teman-teman, Dendrelaphis pictus atau si ular tali picis sih. Rata-rata dia dipanggilnya tali picis ya. Terkenalnya entah di daerah manapun pasti tali picis itu ada di si ular ini penyebutannya teman-teman. Ataupun dia terkenal dengan si ular tambang atau ular tali teman-teman. Nah di daerah kalian ini namanya ular apa nih? Kalau di daerah saya ini dia dipanggilnya ular sawah. Nah entah ya kenapa dipanggil ular sawah, karena mungkin ular ini sering sekali ditemukan di pesawahan atau sering sekali ditemukan oleh petani yang sering ke sawah teman-teman. Nah ini dia adalah ular yang tidak memiliki bisa ya. Ya amanlah untuk manusia, dan dia sangat cantik sekali. Ini babynya seperti ini teman-teman, sangat kecil banget. Ya paling sebesar lidi. Nah iya teman-teman, ada juga yang memanggilnya ular lidi ya teman-teman. Ya intinya dia namanya Dendrelaphis pictus. Tapi dia nggak hanya satu spesies teman-teman, ada juga Dendrelaphis lainnya. Ada berapa biji ya, yang saya ingat itu ini pictus sama Dendrelaphis formosus teman-teman, yang di kita itu di Pulau Jawa. Dan saya pun pernah juga di sini menemukan si Dendrelaphis formosus itu teman-teman. Kalau formosus dia matanya lebih belo dan memang lebih cantik formosus sih warnanya menurut saya. Dan formosus itu dia sedikit lebih besar ya. Kalau di sini dan yang saya temukan itu dia memang ukurannya sedikit lebih besar, dari kepala pun lebih besar, postur badan pun dia lebih besar teman-teman. Kalau si Dendrelaphis pictus ini dia hanya lebih kecil tetapi panjangnya mungkin sama. Cuman dia badannya itu lebih ramping gitu teman-teman si Dendrelaphis pictus ini. Nah ini aman, ularnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Tetapi untuk teman-teman yang tidak mengenal jenis ular, jangan sekali-kali teman-teman berani memegang seperti ini teman-teman. Karena si ular itu ada yang jenisnya berbeda, tapi warnanya sama juga dia berbeda ya. Maksudnya berbeda itu, dia yang satu berbisa, yang satu enggak, tetapi ada banget kemiripan teman-teman. Karena ular itu banyak sekali ragamnya, jenisnya, apalagi kalau udah genetik atau mob ya, itu sangat sulit sekali untuk dibedakan. Seperti di kota saya ini teman-teman, ular weling itu di sini dia kebanyakan warnanya tidak belang, dia ada hitam. Dan ketika kecil itu weling itu dia warnanya seperti putih, hitamnya ya nggak belang-belang kan, biasanya weling belang. Kalau di daerah sini teman-teman, weling itu dia putih terus paling ada garis-garis hitam seperti itu. Pokoknya keren banget di sini weling teman-teman. Bahkan ada yang menganggap dulu sanca albino teman-teman, karena yang kecil banget, ukurannya tidak jauh beda seperti ini. Hanya saja si weling itu dia agak lebih besar sedikit postur tubuhnya.
Kalau ini kan dia ramping kecil, kalau weling sedikit lebih besar teman-teman. Tetapi itu weling itu sangat bahaya sekali. Nah di daerah sini pokoknya berbeda. Ini saya tampilkan deh fotonya, dia seperti ini teman-teman. Nah ini weling teman-teman, ini salah satu contoh weling di daerah sini. Ini ukuran kecil dan ada juga yang biasanya polos full. Nanti kalau saya masih ada foto atau videonya saya tampilkan juga di sini. Weling yang ukuran kecil tapi warnanya putih, terus juga ada yang sudah besar teman-teman. Yang besar itu warnanya, nah ini besarnya seperti ini teman-teman. Dia kalau ukuran besar dia lebih hitam gitu, jadi warnanya hitam black ya, disebutnya black bungarus. Nah weling ini ya bungarus candidus teman-teman. Kalau yang ini nih, kalau bungarus fasciatus dia ada lagi siwelang. Bungarus fasciatus siwelang itu dia ekornya tumpul. Kalau si weling ini dia ekornya lebih lah normal lah, lancip teman-teman. Nah lihat kalian bisa perjelas. Nah ini lidahnya pun merah teman-teman nih, lihat ya. Kita coba fokuskan lidahnya apakah bahkan kelihatan atau tidak. Nggak bisa diem sih teman-teman ularnya nih. Coba melet nggak dia? Kalian lihat deh ya kalau dia melet-melet, atau perhatikan aja tadi teman-teman, dia kalau melet itu lidahnya berwarna merah teman-teman. Keren banget sih ini. Kenapa dia lidahnya dirancang berwarna merah? Mungkin untuk menakut-nakuti atau mengelabui si predatornya ya teman-teman. Karena kan ular sekecil ini pasti banyak banget predatornya, entah itu garangan atau mungkin burung-burung seperti alap-alap pun dia doyan teman-teman dengan ular ini. Oh, karena saya beberapa kali pernah menemukan merah teman-teman, tadi kalian lihat kan? Saya pernah beberapa kali menemukan kasus alap-alap juga elang memakan ular teman-teman. Nah di sini kan masih banyak banget kampung. Terus pernah juga di Facebook ada yang memoto dia ular kan jaring ya, jaring dia sedang menjaring burung. Nah terus si jaring burungnya itu dia dihinggapi oleh ular teman-teman. Si ular itu ditubruk lagi oleh alap-alap teman-teman. Itu gokil sih memang perputaran ya. Jadi jaring burung ke jaring terus. Nah si ular itu katanya dia mau memangsa burung juga teman-teman, burung-burung kecil. Tapi setelah dia mau memangsa kelibat dengan si jaring itu sempat rame di sini teman-teman, di grup Facebook di sini sempat ngelibat. Dan setelah ular itu terlibat oleh jaring burung, lalu katanya disambar oleh alap-alap teman-teman, dan alap-alapnya pun tersambar. Nah kalau kalian bertanya itu cocok tidak untuk dipelihara, ya cocok-cocok aja sih. Ini paling makanannya sebesar ini cicak teman-teman, cicak anak cicak, terus juga dia bisa kodok, katak, yang kecil-kecil lah, intinya disesuaikan aja ukurannya teman-teman. Oh, kalau dikasih tikus ini jarang banget mau sih, walaupun yang besar ya. Yang besar dulu saya pelihara dikasih tikus nggak mau teman-teman. Maunya ular ini cicak terus kadal kalau yang besar. Nah yang besar kadal, cuman memang kalau kalian nangkap atau baru dari alam seperti ini, dia makannya agak sedikit sulit teman-teman, harus sedikit diajarkan atau di treatment, dan juga kandangnya harus betul-betul dibuat nyaman untuk si ular ini teman-teman. Karena kalau ular ini tidak merasa nyaman di kandangnya, dia tidak akan mau makan, bahkan dia akan stres, mungkin tidak akan mau banyak gerak dan akan banyak diem seperti jinak gitu, jinak banget ya. Seperti jinak banget, tetapi dia sebetulnya stres dan nanti dia akan meninggoy teman-teman, tidak akan mau makan. Nah ini sekecil ini tuh. Kalau untuk kalian yang belum pernah lihat ular sekecil ini, kalian akan sedikit aneh ya, sedikit bingung, atau emang ada ya ular sekecil itu? Kan biasanya ular ya walaupun anak tidak sekecil ini ya, sebesar kelingking, terus juga ya sebesar jempol ya, rata-rata sebesar itu si anak ular. Nah ini dia anak ular yang jenis kecil. Ada teman-teman yang lebih kecil dari ini, jenis Piper, dia anaknya lebih kecil. Bahkan jenis Piper itu dia tidak bertelur teman-teman, melainkan langsung dilahirkan oleh induknya teman-teman. Nah kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya, saya ada beberapa kali panen jenis-jenis Piper. Terus juga ya telur-telur reptil, kalian yang belum cek bisa cek aja teman-teman. Nih ya pokoknya penampakannya seperti ini. Si ular Dendrelapis pictus, atau si ya bisa disebut si ular pemakan kodok juga sih. Dia lebih doyan si kodok atau katak itu, dan hidupnya kebanyakan di pepohonan teman-teman. Ular ini arboreal, tetapi dia turun untuk mencari makanannya. Nih ini sudah lumayan sore, agak maghrib, karena ini tadi diantrinnya ya sudah 5:30 lebih teman-teman. Ini sore hari dia mengantarkan ular seperti ini. Saya pun tadi lagi nyuci-nyuci ular dan
sebelumnya itu video yang saya upload. Nah, sebelumnya saya bikin konten itu dan ternyata ini ada yang nganterin ular. Jadi sekalian saja mumpung kamera lagi dipakai dan lighting lagi ada, jadi sekalian saya bahas ular ini. Lihat. Nah, mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu atau baru mengenal ular. Kalian bisa subscribe channel ini, jangan lupa like juga, share jika bermanfaat. Nah, mungkin segitu aja untuk konten kali ini, kita bahas ular kecil ini. Jika ada yang mau request kita bahas ular apa dan seperti apa, atau kalian belum tahu jenis ularnya, dan mungkin di wilayah kalian ada yang sering menemukan ular tetapi tidak tahu itu jenisnya apa, kalian fotokan saja ularnya, kirim ke Instagram @satwa_sunda teman-teman. Nanti kita bahas, insya Allah kalau ada bahannya di sini kita bahas teman-teman. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum teman-teman, sampurasun.